kerinduan untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, mensyukuri segala berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima, kami alami dalam kehidupan kami. Sebagai bukti bahwa Tuhan itu sangat baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Bahkan teristimewa Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, mau dengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang menolong kami, bukan saja mengerti akan firman-Mu, kami siap menerimanya dengan kerelaan hati, dan kami mengerjakan, melakukan di dalam kehidupan kami jadi kesaksian bagi orang lain. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, shalom. Selamat siang, shalom. Puji Tuhan, kembali saya mengucapkan terima kasih karena hari ini diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama dengan umat Tuhan di kantor perusahaan daerah di Pasar Cahaya ya. Baik, mari bersama-sama untuk menghemat waktu kita buka satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 kita bisa lihat bersama-sama, kita baca khususnya ayat yang 1 sampai yang ke-5, lalu nanti dilanjutkan dengan ayat 26, 27, 66 sampai 69. Oke, kitab Yohanes saya akan baca. Mari kita mengikuti, bagi kita yang bawa Alkitab ataupun di handphone bisa dilihat. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan nanti baca lanjutkan ayat 26, 27, terakhir 66, 69. Oke, demikian firman Tuhan dengan perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan dikerjakan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ayat yang ke-66 saya akan baca. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah mempercaya tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dari 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di pembacaan firman Tuhan kita tadi, khususnya di ayat yang kedua, saya ulang kembali, ya, kita bahas satu perbandingan ayat kedua dengan ayat 66. Ayat kedua pasal 6 ayat 22 berkata begini, orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia, mengikut Yesus.
Mengapa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu di pasal yang sama di ayat 66 dikatakan begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Di sini ada satu yang kita lihat di sini yang sangat bertentangan ya kalau kita perhatikan. Di pasal yang ke-6 ayat kedua dikatakan berbondong-bondong mengikut Yesus. Berbondong-bondong mengikut Yesus. Mengapa mereka berbondong-bondong mengikut Yesus? Karena melihat, menyaksikan mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi di ayat 66 ini berbeda. Di ayat 66 berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu di sini, hal yang pertama yang mungkin kita heran dan bersyukur, banyak orang ikut Yesus, berbondong-bondong mengikut Yesus. Tetapi di ayat 66 dikatakan ada yang mengundurkan diri, murid-muridnya mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus. Mengapa demikian? Ada yang berbondong-bondong mengikut Yesus, tapi ada juga berbondong-bondong banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Mengapa terjadi demikian? Ini di cerita yang sama, di peristiwa yang sama, di mana Yesus melakukan mujizat, yaitu dengan 5.000 laki-laki makan dengan 5 roti 2 ikan. Nah, ini mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang dikerjakan oleh Yesus, disaksikan oleh ribuan orang dengan hanya 5 roti 2 ikan. Tapi kalau orang-orang teologi liberal tidak percaya kalau itu adalah mujizat. Itu bukan mujizat katanya, itu peristiwa biasa. Bahkan ada juga seorang pendeta dengan berani mengatakan itu bukan mujizat, itu peristiwa biasa. Dia ceritakan sebenarnya bukan hanya 5 roti 2 ikan, tapi dikumpulin banyak. Dari mana? Jadi kebiasaan dari orang-orang Yahudi, kalau mereka melakukan perjalanan kemanapun itu suka bawa namanya bekal, ya, bawa bekal. Nah, termasuk anak kecil bawa bekal. Nah, ketika Yesus minta kepada Filipus supaya cari roti dan ikan, sehingga ditemukanlah 2 ikan 5 roti dari anak kecil. Anak kecil dengan rela memberikan 5 roti 2 ikan itu yang menjadi miliknya. Ini membuat orang banyak itu merasa terharu. Bukan hanya terharu, tapi akhirnya pun mereka pun memberikan bekal mereka. Dikumpulkan di depan Yesus, dikumpulkan di depan murid-murid, menjadi banyak. Setelah kumpul banyak, baru dibagikan lagi. Setelah dibagikan, makan bersama-sama, ternyata masih sisa 12 bakul. Jadi itu bukan mujizat. Ini ada teologi ataupun orang Kristen liberal mengatakan demikian. Nah, tapi kalau kita memperhatikan dengan baik, siapa Yesus? Dia sungguh-sungguh adalah Allah, dia sungguh-sungguh adalah manusia. Kalau dia sungguh-sungguh Allah, apa susahnya, sulitnya bagi Yesus untuk melakukan mujizat, yaitu 2 ikan 5 roti menjadi berkelimpahan. Lagi dikatakan, ketika Yesus berjalan di atas air, mereka murid-muridnya melihat dan orang-orang Yahudi melihat, dan ini juga tidak percaya kalau itu mujizat bahwa Yesus berkuasa mengatur alam semesta. Itu perkara biasa, karena pada saat itu ya lautnya atau airnya sedang surut, Yesus berjalan di atas itu. Nah, tentu inilah pengertian-pengertian yang baru, ya, yang dilakukan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan, bahkan dipercayai juga banyak orang sekarang ini. Tapi saya sebagai pengajar, saya menolak ajaran itu, bahwa itu adalah peristiwa supranatural. Amin. Amin. Dan banyak yang lain yang Tuhan kerjakan, lakukan itu. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tidak akan pernah berubah. Amin. Kuasa itu tetap ada sama. Yes.
Kita melihat orang lumpuh berjalan, orang buta bisa diberikan lagi bisa melihat, orang yang sudah mati dibangkitkan itu Lazarus, dan banyak peristiwa-peristiwa dilakukan oleh Yesus. Tapi saya mengatakan, Yesus melakukan semuanya itu betul karena mengasihi manusia. Ya. Tapi bukan itu menjadi tujuan, tapi untuk mencapai tujuan. Haleluya. Bukan mujizat itu, kesembuhan itu menjadi tujuan, tapi untuk mencapai tujuan. Lalu apa tujuan dari Tuhan Yesus? Tidak lain, tujuan Yesus ingin menyatakan dirinya. Aku sudah hadir, Allah yang sudah menjadi manusia. Kalau bahasa akademiknya ataupun di teologi, sekolah teologi disebut dengan inkarnasi. Ada orang bilang menjelma, tidak setuju, nggak apa-apa. Tapi menjadi manusia, itulah dikatakan di Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus yang menjadi manusia. Ini yang mungkin sulit dipahami oleh banyak orang. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Dia mungkin gak untuk dengan makhluk lain? Mungkin saja. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Mengapa? Karena Allah sedang berhadapan dengan siapa? Dengan manusia. Manusia yang sudah berdosa. Manusia yang terancam dengan kematian kekal, terancam dengan kebinasaan, yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun, dengan cara agama pun, dengan cara berbuat baik pun. Tidak satu yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Mengapa? Karena dosa. Upah dosa, semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23. Roma 3:23, upah dosa ialah maut. Maut itu berarti kematian. Nah, kalau kita baca lagi di kitab Wahyu pada 21 ayat yang 8 dikatakan apa? Setiap mereka yang tidak percaya, mereka akan mendapatkan namanya kematian kekal. Maka untuk itulah Yesus datang menyatakan diri dalam satu pribadi namanya manusia, yaitu Yesus Kristus. Untuk menyatakan dirinya bahwa dia bukan hanya manusia, tetapi dia Allah itu sendiri. Maka saya mengatakan ketika Yesus menjadi manusia, ketika Allah menjadi manusia, tidak mempengaruhi kealahannya, tidak mengurangi kealahannya, bahkan tidak mengurangi kemanusiaannya. Dia manusia 100%, dia manusia sejati seperti kita. Hanya bedanya dia tidak berdosa. Yes. Dan dia adalah Allah sendiri. Mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu kasih Tuhan. Tadi dikatakan berbondong-bondong mengikuti Yesus, tetapi berbondong-bondong juga meninggalkan Yesus, mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Yesus. Mengapa bisa terjadi demikian? Ini masalah motivasi. Apa motivasi murid-murid pada saat itu di dalam mengikuti Yesus? Apa motivasi mereka, tujuan mereka mengikuti Yesus? Tujuan mereka itu ada suatu pergeseran. Ya. Nah, kalau perhatikan di sini, motivasi mereka bukan lagi murni menjadi suatu alasan mengikuti Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya motivasi kita dalam mengikuti Yesus tentu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi menyenangkan diri sendiri, memuliakan nama Tuhan. Motivasi seorang untuk mengikuti Yesus itu akan dilihat dari setiap tindakannya, apa yang dilakukannya setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat itu motivasinya mengikuti Yesus untuk apa. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu kasih Tuhan, apa motivasi murid-murid di dalam mengikuti Yesus? Di ayat 2 dan 5 yang kita baca tadi, dan juga nanti ayat 26, motivasi yang pertama, murid-murid pada saat itu motivasi karena kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik. Ya, kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan apa? Ya, kebutuhan mujizat, kesembuhan dari segala sakit penyakit. Yesus lakukanlah doa, kerjakan itu. Tetapi sangat sayang sekali mereka motivasinya hanya karena mujizat. Saya percaya mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Amin. 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 Tetapi kita mau lihat bersama-sama
Jangan kita ikut Yesus karena hanya mujizat. Ya. Ya, karena ada juga orang tidak percaya loh mujizat sekarang ini. Ada teman pendeta, itu mujizat itu dulu zamannya rasul-rasul. Kalau sekarang ini bukan mujizat itu permainan dari para pendeta saja, itu katanya begitu. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan. Ketika hari ini kita bangun pagi bernapas, itu mujizat. Amin, amin, benar. Itu banyak orang lain bangun tidur sakit-sakitan langsung larikan ke rumah sakit, berapa jam kemudian innalillahi. Itu mujizat. Benar. Nah, kalau kita perhatikan juga tadi di ayat 26, kita perhatikan. Jadi di ayat kedua tadi katakan, dan orang berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Ini motivasi mereka, sehingga mereka terus mengejar datang kepada Tuhan Yesus. Ternyata ada kebutuhan fisik yang lain berupa makanan. Di ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Makan roti. Wow. Roti itu adalah satu kebutuhan fisik, betul. Siapapun kita membutuhkan namanya makanan untuk fisik kita supaya kita sehat, untuk mempertahankan hidup. Tapi ini suatu teguran yang sangat keras loh dari Tuhan Yesus. Engkau datang kepadaku, boleh dikatakan bahasanya, engkau datang kepadaku bukan karena engkau mengenal aku, bukan karena engkau mengasihi aku, bukan karena engkau percaya kepadaku, tapi karena roti yang kau makan itu engkau kenyang, maka engkau datang kepadaku. Ini teguran yang sangat keras sekali Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, saya melihat ini bukan saja zamannya Yesus. Zaman sekarang ini juga masih banyak. Mengapa orang-orang bisa datang ke gereja berbondong-bondong? Apalagi dikatakan ada kekayaan kesembuhan ilahi. Itu pasti banyak orang datang. Saya ingat dulu pernah saya jadi konselornya konselornya Benny Hinn. Saya ikut konselor. Orang-orang sakit di bawah. Orang yang masih pakai kursi roda. Yang dengan tongkat. Wah, banyak orang kita Batak pun banyak sekali yang hadir. Karena saya di tengah-tengah lapangan, jadi saya tahu. Nah, singkat cerita Bapak yang mengasihi Tuhan. Nah, itu terjadi namanya suatu kesembuhan dialami oleh, kalau saya katakan banyak orang bolehlah. Tapi ada beberapa bapak-bapak yang saya lihat di kursi roda tidak mengalami kesembuhan, tidak mengalami mujizat. Lalu anak-anaknya dia bilang kepada papanya, makanya papa gak usah terlalu banyak dosa. Nah, lalu istrinya bilang nih, nah itu papa dengar itu kata anak-anak, bertobat sudah, sembuh. Karena dosanya papi ini, makanya nggak sembuh-sembuh. Aduh, saya kasih lo dihakimi bapaknya. Dan saya lihat di situ ternyata bukan hanya bapak ini, banyak juga yang datang dengan kursi roda, pulang juga dengan kursi roda. Iya. Datang dengan tongkat, pulang juga dengan tongkat. Lalu apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah mereka tidak orang yang beriman? Maka katakan belum tentu itu semuanya. Tapi ada maksud Tuhan di balik itu semua. Amin. 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 Maka saya mengatakan, jangan kita datang kepada Tuhan karena dasar utamanya adalah karena mujizat, karena makanan. Saya pernah buat dulu ibadah, kebetulan kita ada kerjasama dengan konsel para hamba-hamba Tuhan pengusaha di Kelapa Gading. Mereka telepon saya, Pak Adol, kami mau datang ya berbagi kasih kepada jemaat. Ya, berbagikan sembako, puji Tuhan, kita senang. Saya undanglah jemaat dari satu ke satu, dikasih tahu, bahkan yang bukan jemaat pun tahu. Datang, banyak sekali datang. Gereja itu penuh, bahkan hampir tidak muat. Wah, itu pun orang yang kita undang memberikan
mereka berbagi kasih itu heran. Padahal ini dari mana aja semua ini? Saya juga bingung juga dari mana ini. Saling aja, kalau diusir nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kamu Iya. bukan jemaat saya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, dari mereka datang. Ya, itu luar biasa. Mereka dapat sembako. Minggu depan, apakah mereka hadir? Tidak. Tidak. Lalu menanti, ditanya-tanya kepada pemerintah kita. Tanya Bapak Gembala, kapan lagi ada pembagian sembako? Kamu datang. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan, ternyata masih banyak orang Kristen seperti itu. Saya pernah khotbah salah satu gereja besar di Gunung Sahari ini yang ada kayak Mangga 2, dekat rel kereta itu, perumahan komplek itu. Saya itu jemaatnya banyak sekali dan datang dengan angkot. Katanya dari Cengkareng, dari Tangerang dan yang lain sebagainya. Ya, semangat sekali mereka datang. Saya tidak tahu, padahal saya diundang baru pertama kali hadir di situ. Ya, nah, ini katanya dari Cengkareng jauh sekali ke sini, apa nggak ada di Cengkareng nggak ada gereja, di Tangerang nggak ada gereja, kok bisa sampai datang ke sini? Nah itulah Pak, mereka datang ke sini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya khotbah tentang motivasi dalam mengikut Tuhan, termasuk ayat ini waktu itu saya sampaikan. Ternyata mereka datang karena setiap hari Minggu ada pembagian sembako, bahkan pun transport dikasih. Jadi disalami oleh pendetanya. Wah, disalami. Duit. Jadi saya waktu salaman pun selesai itu, saya di sini ada pendeta di sini. Masukin duit. Wah, saya bilang kalau saya punya duit banyak seperti itu, saya juga bisa kumpulin banyak orang. Dan baru saya ingat ada seorang bapak, waktu dia masuk, dia bawa beras dan ada sembako juga dengan kantong yang agak merah. Nah, itu saya lihat di situ tulisannya kelenteng, disimpan di luar. Wah, dapat lagi dari gereja. Jadi tambah banyak begitu. Jadi ketika saya khotbah tentang motivasi dalam mengikut Tuhan, jangan karena mujizat, jangan karena makanan, jangan karena sembako. Itu semua kita butuhkan, saya percaya itu semua kita butuhkan, Tuhan sediakan. Tapi jangan karena itu. Nanti kalau engkau tidak mengalami mujizat, tidak lagi kesembuhan, maka engkau akan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Nah di sini tadi mereka berbondong-bondong banyak mengikut, meninggalkan siapa? Meninggalkan Yesus. Bapak Ibu udah kasih Tuhan. Ternyata masih banyak seperti itu. Hanya karena kebutuhan fisik, yaitu untuk kesembuhan. Bagaimana dia bisa memakan, bagaimana dia bisa minum, bagaimana dia bisa punya pakaian. Bukankah Tuhan mengatakan orang dunia yang tidak percaya pun mencari hal itu? Berarti apa bedanya kita dengan mereka? Dan saya percaya Bapak Ibu, kita bersekutu di sini karena kita mencintai, mengasihi Tuhan. Amin, amin, haleluya. Jadi motivasi yang benar adalah mengikuti Yesus. Karena motivasi yang benar, yaitu motivasi yang benar itu apa? Karena kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, karena kita percaya kepadanya dan juga karena kita mengasihinya. Maka kita ingin bersekutu dengannya. Amin. Amin. Mari kita lihat bersama-sama di ayat 66-67. Karena waktu saya agak cepat, dikatakan di ayat 66 sampai 66-67. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi tadi murid-murid banyak yang mengundurkan diri, tinggalkan Yesus, lalu diuji coba ini. Hei 12 murid nih, apakah kamu juga tidak pergi dengan mereka? Meninggalkan saya? Tapi jawabannya Petrus ini luar biasa. Inilah jawaban orang yang paling benar. Ya, di ayat yang kalau perhatikan ayat selanjutnya, dan jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Allah. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Wow, puji Tuhan. Jadi ini Simon Petrus mewakili murid-murid yang lain kecuali Yudas Iskariot menjadi pengkhianat. Ya. Dia katakan ini satu perkataan yang luar biasa ini. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya kata-kata dari Yesus, firman yang disampaikan itu adalah perkataan yang kekal. Itu firman. Dan dikatakan kami percaya. Petrus bilang aku percaya. Kami percaya. Dia mewakili teman-temannya. Bahkan dikatakan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Berarti di sini Petrus dengan teman tahu Yesus itu bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari surga. Amin. 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 Itu pengenalan yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan nanti mundur di ayat 35 atau maju di ayat 30, mundur 35, dengan tegas Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tadi kita katakan mereka mengundurkan diri meninggalkan Yesus. Mengapa terjadi demikian? Karena Yesus memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, siapa dia? Dikatakan akulah roti hidup. Ya, akulah, kata akulah itu dalam Alkitab, di kitab Yohanes ini terlalu banyak. Ya, ego eimi, ayem, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran. Kalau di sini akulah roti hidup. Mengapa Yesus mengatakan kepada mereka akulah roti hidup? Ini dalam konteks supaya mereka mudah mengerti, memahami dengan roti yang diberikan oleh Musa, dengan roti yang saya berikan, yaitu 5 roti 2 ikan. Engkau makan, engkau kenyang, setelah itu engkau lapar lagi. Tapi roti yang saya berikan, setelah engkau makan, engkau tidak akan pernah lapar dan haus untuk selama-lamanya. Artinya siapa roti hidup itu? Adalah dirinya sendiri. Yesus mengatakan di ayat 35, Yesus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani. Artinya saudara kasih Tuhan, roti secara fisik kita butuhkan. Tetapi jauh lebih itu yang kita butuhkan adalah roti rohani, yaitu adalah Yesus sendiri. Amin. Amin. Lalu di ayat 51-54 saya singkat demikian, siapa makan dagingku dan minum darahnya beroleh hidup kekal. Yes. Wow. Orang kalau nggak mengerti hal ini, orang Kristen ini pemakan darah, peminum darah ya. Kanibal. Pemakan daging, peminum darah. Apa itu? Kanibal, orang kanibal. Nah, karena nggak mengerti. Nah, ini kalau kita nggak mengerti, ada juga mengatakan minum darah berarti perjamuan kudus. Makan daging berarti makan roti. Yes. Tapi dalam konteks ini artinya percaya kepada kematian dan pengorbanan Yesus. Amin. Kalau makan dagingnya berarti dia berkorban, menyerahkan tubuhnya, mencurahkan, minum darah, mencurahkan darahnya. Dengan penebusan Yesus sebagai orang percaya kepadanya, dikatakan oleh hidup yang kekal. Amin. Maka Yesus mengatakan di ayat 40, siapa yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, tidak akan lapar dan haus lagi secara rohani. Mengapa? Karena sudah ada Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Jadi motivasi kita dalam mengikuti Yesus motivasi yang benar, yaitu karena kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, percaya kepadanya, mengasihinya. Masih banyak orang yang tidak mengenal siapa Yesus. Saya ini mengenal Yesus itu justru setelah lulus SMA. Hanya tahu aja. Dulu saya menjadi ketua Naposol Bulung di HKBP itu dua kali. Bahkan saya menjadi guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Tapi saya menganggap itu sebagai kegiatan gerejawi. Jadi bukan saya lakukan atas dasar pengenalan benar akan Tuhan. Jadi saya mengalami proses lahir baru itu kapan? Justru pada saat saya merantau di Jakarta ini tahun 91. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di satu kesaksian sedikit di Taman Proklamasi dekat situ. Saya duduk di situ sedang melamun. Udah 1 tahun di Jakarta ini kok nggak dapat pekerjaan. Apa
apa ini? Katanya kota Jakarta banyak pekerjaan. Lagi baca pos kota. Karena pos kota ada lowongan kerja banyak sekali. Saya baca mana ini udah kirim banyak lowongan kemana-mana ke PT-PT. Tidak ada ujung, ada panggilan yang lain. Pada saat kondisi putus asa dan ingin pulang saya sudah ke Sumatera sana, ke Sibolga sana. Ada seorang anak muda dekatin saya. Dia bilang, Mas, boleh bergabung nggak? Mas, apa maksudnya Mas? Saya belum mengerti itu Mas. Saya bilang, saya ini bukan Mas, saya ini Lae. Ya, oke Lae. Boleh bergabung, duduk di sini. Oh silakan. Singkat cerita, dia ceritakanlah Yesus kepada saya. Saya bilang, wah itu dari kecil saya sudah tahu. Ya, bahkan sombongnya bilang, saya ini dulu ketua pemudi di gereja. Saya bilang, gak usah ceritakan kepada saya. Iya, saya hanya mengingatkan saja. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Disitulah saya dibimbing percaya diri sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Mengenai pertumbuhan rohani, saya aktif di gereja Tiberias yang di apa ini Pak Paulus yang di Tamrin itu. Di Tamrin gedung. Yang bioskop itu. Oh, Jakarta Theater. Jakarta Theater. Nah, Iya, Jakarta Theater di situ. Terus Menteng Prada di situ. Menteng Prada. Ya? Saya aktif di situ. Saya ikuti. Jadi cinta mula-mula luar biasa. Dalam 1 minggu itu bisa saja dalam hari Minggu saya sampai 3 kali 4 kali ibadah. Karena sudah jatuh cinta kepada Yesus. Luar biasa. Awalnya ketika gabung dengan Tiberias, saya bilang ini orang gila semua di sini. Mengapa? Tidak terbiasa dengan ibadah yang saya ikuti di kampung. Bertepuk tangan, haleluya, puji Tuhan. Ada bahasa-bahasa yang lain tidak mengerti. Saya bilang kepada bangsa minggu depan saya tidak mau lagi ke gereja ini. Tapi rindu datang lagi. Apa yang mengasihi Tuhan. Jadi cinta menggebu-gebu luar biasa. Cinta mula-mula. Di mana KKR seminar untuk pemuda saya hadir, Stephen Tong saya hadir, Gilbert Gumilong saya hadir. Di situ saya diproses Tuhan. Akhirnya dipanggil, ditantang oleh namanya siapa? GBI Napiri Allah. Ya, saya masih ingat sekali waktu itu KKR pemuda, siapkah kita? Saya hadir di situ. Disitulah saya ditangkap Tuhan untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Ada perayaan lanjutan, saya hadir, saya rajin. Dari sekian banyak anak muda, angkat tangan menyerahkan diri, menangis-nangis di hadapan Tuhan. Aku serahkan diriku untuk menjadi alatmu, menjadi pelayanmu Tuhan Yesus, siap untuk menjadi hamba-Mu. Berlutut banyak sekali Pak. Tumpangin tangan berdoa. Tapi di follow up, ketika follow up yang datang berapa? Dari 50-an sampai kepada belasan. Di antara belasan itu hanya saya yang paling setia. Akhirnya tahun 93 saya mengambil keputusan sekolah teologi. Bapak berkasih Tuhan. Ternyata ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, di dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan, cinta kita akan semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Itu luar biasa. Orang tua saya bilang, ngapain kamu jadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, engkau menjadi orang miskin? Mengapa demikian? Karena saya ingat ada pendeta gereja kami, gereja HKBP. Sampai sekarang bapak saya masih di HKBP. Kalau kami pulang kampung, gereja di HKBP. Saya ingat sekali waktu masih SMA, saya ini gembala sapi. Saya bawa sapi ke suatu tempat daerah yang ada apa nama itu, dari pohon sagu itu apa namanya itu? Ya, pohon sagu ya. Pohon sagu rumbia ya kalau di sana. Tepat rumbia ya. Nah, saya masuk ke situ lalu saya lihat dan ada pendeta. Saya lupa marganya, antara Manurung Sirait Siturus, tapi bukan putar-putar. Untuk apa? Amang pendeta ngapain di sini? Iya, pendeta mau ngambil ini sisa-sisa sagu ini. Buat apa? Buat menolong untuk menambah makanan. Aduh, kok pendeta sampai seperti ini? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya diingatkan hal itu. Apakah saya mau mundur untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan? Tidak, semakin menggebu-gebu justru Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka saya berlihat di sini.
Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita yakin, maka kita pun semakin percaya untuk mengikuti Dia. Dalam segala situasi kondisi apapun, ada mujizat atau tidak, kita tetap percaya. Amin. Amin. Bapak Ibu ngasih Tuhan, saya ini bulan 11 tahun lalu, bulan 11 atau Agustus, September, saya ini mengalami gangguan pendengaran. Ya, pendengaran. Kata dokter Karolus, Profesor THT di situ, periksa di sana dengan kasih obat 2 minggu supaya, karena cek kehilangan ini kehilangan 45%, ini kehilangan 30%. Dia bilang, dokter masih ada harapan, masih. Tapi kita cek yang ke-3 minggu ke sana, ini harus pakai alat pendengar. Saya protes Tuhan. Protes. Tuhan lakukan banyak mujizat. Saya melayani Engkau. Kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat juga kepada saya? Engkau dirujuk ke THT, harus dioperasi, THT proklamasi. Tanya, berapa? 85 juta semua. Waduh, dari mana uang untuk itu? Saya bilang, tunggu mujizat Tuhan. Padahal pada saat itu saya mengalami sakit kepala ini suka hoyong. Pada saat khotbah seperti ini pun bisa hoyong, Bapak Ibu. Sehingga saya harus pegangan begini. Saya bilang kepada istrinya, mereka menangis. Kenapa kalian menangis? Kepalamu harus dibedah, telinga harus dibedah. Tidak, tunggu mujizat Tuhan. Tapi dalam menunggu mujizat Tuhan, Bapak Ibu, kepala saya semakin sakit, semakin tidak karu-karuan. Akhirnya saya menyerah, lalu dibawalah ke rumah sakit Royal Taruna. Apa itu di Royal Taruna di apa? Grogol. Ya. Royal Taruna. Ya, Royal. Kenapa? Kalau tidak segera ditangani, ini ternyata setelah dicek apa Pak Paulus? Ada virus. Ada virus. Hampir Ya, menggigit menggerogoti telinga. batang otaknya hampir kena. Otak. Ya. Nah, itu saya dioperasi di sana cukup lama, sekitar hampir 6 jam ya. Iya. 6 jam. Tapi Dengan puji harapan Tuhan. sembuh. Dan di Itu situ juga mujizat. saya tetap protes kepada Tuhan. Tapi saya renungkan kata-kata yang kuat. Apakah karena kesembuhan itu maka apakah mengikut aku? Apakah karena mujizat itu misalnya mujizat karena mengikut aku? Ini suatu panggilan, Pak. Saya selalu sebagai gembala sidang juga pendiri dan ketua STT. Wow, luar biasa. Itu pergumulan. Di situ ujian. Ujian yang berat, yang luar biasa, bahkan istri pun tidak terima sebenarnya. Sehingga saya belajar menerima, ya Tuhan, aku syukuri. Dan saya tanya kepada dokternya, setelah selesai operasi, dok, apakah ada kemungkinan saya mendengar normal? Diberikan harapan. Ya. Ternyata berjalan tidak. Saya katakan, Bapak harus pakai alat. Udah, pasrah. Sudah. Yang penting tidak ada lagi virus itu yang menggerogoti. Kayak matraman ini, alat pendengar udah pasang. Akhirnya pasang dua-dua Bapak Ibu. Jadi alat pendengar, kalau saya lepas ini suara kecil, tapi saya tetap syukuri apapun itu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya melihat di sini bahwa ukuran iman kita, dasar kita mengikut Tuhan, bukan karena kesembuhan, bukan karena mujizat, bukan karena makanan. Saya percaya itu dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Kalau kita hanya karena mujizat, kalau kita hanya karena makanan, maka kita kehilangan yang lebih penting dalam kehidupan kita. Karena banyak karunia-karunia Tuhan yang lain Tuhan berikan kepada kita adalah yaitu karunia kehidupan yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Pastikan kita sudah masuk dalam bagian keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di kayu salib, yaitu mereka tetap mengikuti Yesus dan hidup untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi siap sedialah di dalam mengikut Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, tetap mengikut Tuhan. Amin. Saya percaya sebagai penutup, hasil kita dalam pengenalan akan Tuhan dan percaya mengasihi Tuhan,
Yang pertama di ayat 39-40, mereka tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Haleluya. Itu yang pertama. Itu hasil dari pengenalan benar akan Tuhan. Yang kedua, mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman. Di ayat 39-40 dikatakan demikian. Lalu Tuhan memberikan segala apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Matius 7 ayat 7-8 dikatakan apa? Ketoklah maka pintu akan dibuka. Mintalah maka Tuhan akan memberikan. Ini berlaku buat anak-anak Tuhan. Lalu di Ibrani 13:15, hasil dari orang pengenal benar akan Tuhan, Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita dalam segala situasi kondisi apapun. Dia setia. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Artinya Yesus setia. Walaupun kita tidak setia kadang-kadang, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Amin. Maka kata Paulus terakhir berkata, aku tahu siapa yang aku percaya adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan yang menentukan hidup hari ini, hari esok dan selama-lamanya. Dan inilah satu kekuatan buat saya mengasihi Tuhan. Maka saya mendirikan sekolah tinggi teologi untuk mendidik melengkapi sebanyak mungkin hamba Tuhan. Dan kerinduan saya sebenarnya banyak orang-orang Batak dari Sumatera sana tergabung. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Lebih banyak dari Kalimantan, dari Papua, dari Nias, dari Mentawai. Maka saya berdoa, Tuhan pilihkan orang-orang Medan. Saya tahu orang Medan itu beda dengan yang lain. Ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dia tidak rasa takut sama sekali. Ya, nah karena istri saya orang Jawa, saya juga berdoa supaya orang Jawa susah juga. Ya kan hanya 2-3 orang Jawa yang mengasihi Tuhan. Tapi saya tetap bersyukuri ya, dari manapun itu asalnya. Berarti itulah utusan Tuhan. Amin. Supaya mereka memberitakan roti hidup itu. Supaya memberitakan Injil Kristus itu melalui pendidikan yang mereka miliki. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bangun iman kita di dalam mengikut Tuhan karena pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kita percaya dan mengasihi Dia, bukan karena yang lain. Yang lain percayalah Tuhan pasti siapkan. Percaya kita bekerja di tempat ini ya adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari dan harus kita lakukan itu. Kalau Yesus dikatakan aku bekerja karena Bapa masih bekerja, sampai hari ini kita mencontoh Yesus. Dia bekerja ya, bekerja untuk apa? Menghidupkan diri sendiri. Tentunya adalah semuanya adalah berumara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dengan waktu yang sangat singkat, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dalam mengikut Tuhan. Karena iman, pengenalan yang benar akan Tuhan. Jika kami memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, Tuhan menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal. Kami berpindah daripada kematian kepada kehidupan. Dan Engkau berikan kepada kami bukan lagi dihukum, tetapi bebas dimerdekakan dari hukuman yang kekal. Bahkan Engkau menjamin hidup kami tinggal di dunia ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami dalam segala kondisi, dalam segala situasi apapun. Ada Tuhan di pihak kami. Tuhan selalu membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kami bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.